Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami tim Triforce yang beranggotakan saya Jocelyn Octavia dan rekan saya Esther Butar-Butar dan Amanda Lumbantorwan. Kami akan menjelaskan tentang pembangunan aplikasi EcoGrain sebagai solusi digital berbasis AI Image Recognition dalam manajemen makanan layak dan tidak layak konsumsi. Jadi EcoGrain adalah aplikasi food waste management yang akan menjembatani sektor swalayan, toko roti ataupun restoran dengan orang-orang yang membutuhkan di lembaga sosial seperti panti asuhan, panti jompo, rumah singgah, dan lain-lain jika sisa makanan yang mereka berikan masih layak konsumsi. Sedangkan jika sisa makanan yang mereka berikan tidak layak konsumsi, maka akan dialokasikan ke mitra peternakan. Mungkin kita bisa lanjut ke fitur-fitur utama yang ada di aplikasi EcoGrain. Untuk rekan saya Amanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita langsung kepada fitur utama yang ada pada aplikasi EcoGrain. Nah, fitur pertama dalam aplikasi EcoGrain yang paling utama adalah formulir donasi makanan, di mana melalui fitur ini pelaku usaha dapat dengan mudah mengunggah informasi terkait sisa makanan, mulai dari jenis makanan, berat perkiraannya, tanggal atau waktu kadaluarsa, foto pratinjau dan juga pesan untuk penerima. Nah, proses ini dirancang secara sesederhana mungkin, namun tetap akurat, sehingga siapapun dapat menggunakannya tanpa hambatan teknis. Nah, keunggulan dari fitur ini adalah adanya integrasi dengan teknologi AI Image Recognition yang membantu melakukan klasifikasi otomatis. Apakah makanan ini masih layak dikonsumsi ataukah tidak layak lagi untuk dikonsumsi manusia, sehingga perlu dialihkan untuk keperluan lain, seperti pakan ternak ataupun kompos. Nah, dengan begitu, proses pendataannya tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan efisien. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini, kita bisa langsung memilih dan mengisi. Nah, di sini tampak seperti ada buffer, di mana ini itu menandakan bahwa si AI-nya itu sedang bekerja. Nah, setelah AI-nya ini selesai mendeteksi, maka dia akan mengirimkan output dengan hasil keakuratan seberapa layak makanan ini untuk dikirim dengan mengambil akhiran persen, satuan persen maksud saya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ajukan pengiriman. Nah, disinilah ada fitur utama yang kedua, yaitu pelacakan kurir dan juga tracking distribusi. Nah, bisa kita langsung klik di sini, di mana setiap makanan yang sudah diklasifikasikan dan akan didistribusikan ke lembaga sosial ataupun mitra peternak akan diproses perjalanannya, dan proses perjalanannya inilah yang dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi. Berikut adalah tampilannya, dan pelaku usaha dapat melihat status pengiriman, mulai dari penjemputan hingga makanan tiba di tujuan. Keunggulan dari fitur ini adalah memberikan transparansi penuh dan juga jaminan tepat waktu, sehingga pengguna tidak perlu khawatir makanan terhambat ataupun salah sasaran. Nah, selain itu, pelacakan kurir juga menumbuhkan rasa kepercayaan, baik bagi pemberi ataupun penerima. Kenapa? Karena semua alur distribusi tercatat secara sangat jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bisa kita langsung klik di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada notifikasi bahwa pengiriman berhasil sampai. Nah, di sini juga lengkap dengan em, informasi singkat tentang kurir yang mengantarnya, sehingga jika ada kejadian atau keperluan apapun dapat dengan mudah untuk dikonfirmasi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, boleh kita langsung masuk ke demo aplikasi yang akan dibawakan oleh teman saya, Esther. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini, di mana saya akan memulai demo aplikasi EcoGreen. Setelah membuka aplikasi, akan muncul tampilan logo EcoGreen, lalu ada onboarding. Setelah itu, dialihkan ke halaman masuk, di mana pengguna yang sudah memiliki akun akan mengisi email dan kata sandi. Jika belum, pengguna akan dialihkan ke halaman daftar akun.
Pengguna harus mengisi nama, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Setelah daftar akun, pengguna akan dialihkan kembali ke halaman masuk. Lalu pengguna harus memasukkan email dan kata sandi. Selanjutnya itu pengguna dapat masuk ke aplikasi. Di sini halaman beranda ada notifikasi dan card dokumentasi, di mana dokumentasi ini yaitu gambar pendistribusian yang telah dilakukan oleh EcoGreen. Yang kedua itu adalah halaman merch, di mana terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh EcoGreens kepada pengguna, di mana produk ini sebagai hal yang dapat membantu berkembangnya aplikasi ini. Dan di merch ini ada juga halaman pesanan dan riwayat, dapat kita lihat di bagian atas. Lalu kita masuk ke halaman form, pengisian formulir pengiriman, yang dimana pengguna yang ingin mengirim sisa makanan kepada penerima harus mengisi nama instansi penerima, jenis makanan, tanggal pengiriman, tanggal kadaluarsa, foto sisa makanan, dan pesan untuk penerima. Setelah itu kita dapat masuk ke halaman profil, di mana pengguna dapat mengedit profil, melihat privasi dan keamanan, melihat riwayat pengiriman yang telah dilakukannya, dan pengguna dapat keluar dari aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait solusi yang kami berikan pada aplikasi ini, di mana EcoGreen berbeda dari solusi pengelolaan makanan konvensional karena aplikasi ini memiliki keunggulan yaitu adanya teknologi AI image recognition yang mampu menilai kelayakan makanan secara otomatis dari foto yang diupload oleh pengguna. Kedua, pendekatan ekosistem, di mana pendekatan platform ini bukan sekedar donasi melalui pembelian merchandise, melainkan sistem manajemen food waste end-to-end yang menghubungkan pelaku usaha, lembaga sosial, peternak, dan pemerintah dalam satu rantai berkelanjutan. Adapun nilai tambahan dan relevansi solusi dari aplikasi EcoGreen ini, yang pertama dari sisi sosial, dapat membantu lembaga sosial memperoleh pasokan makanan secara berkelanjutan dan mengurangi beban biaya pangan. Dari sisi ekonomi, mengurangi biaya pengelolaan limbah bagi pelaku usaha, sekaligus memberi alternatif pakan murah bagi peternak. Ketiga, dari sisi lingkungan, menekan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi limbah makanan yang berakhir di TPA. Sekian saya berikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian saja yang bisa kami jelaskan tentang aplikasi EcoGreen. Melalui aplikasi ini kami berharap dapat menghadirkan solusi nyata dalam pengelolaan sisa makanan sekaligus mendorong pola konsumsi yang lebih bijak dan berkelanjutan. Besar harapan kami melalui kesempatan ini, EcoGreen dapat dikenal lebih luas dan menjadi langkah awal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, serta lingkungan. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.